Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Astria Indayan Giriwang dengan dua kelompok saya, Novela Dinda dan Indah Agustin. Kami di sini akan mempresentasikan tentang perencanaan pemasaran strategis. Ada 5 pembahasan. Yang pertama, menentukan tujuan atau misi bisnis. Kedua, proses strategi pemasaran. Ketiga, menetapkan strategi inti. Keempat, penciptaan posisi kompetitif. Dan kelima, implementasi. Perencanaan strategis berupaya menjawab 3 pertanyaan dasar. Yang pertama, apa yang sedang dilakukan bisnis ini? Kedua, apa yang terjadi di lingkungan? Ketiga, apa yang harus dilakukan bisnis? Apa itu perencanaan strategis? Proses manajerial yang membantu mengembangkan kecocokan strategis dan layak antara tujuan, keterampilan, sumber daya, perusahaan dengan peluang pasar yang tersedia. Ini membantu untuk perusahaan memberikan keuntungan dan pertumbuhan yang ditargetkan melalui bisnis produknya. Jadi, dengan adanya perencanaan strategis, perusahaan lebih mudah untuk mengetahui pertumbuhan atau keuntungan dalam bisnis dan produknya. Menentukan tujuan atau misi bisnis dengan mempersiapkan pernyataan misi, kebijakan, strategi, dan tujuan, kantor pusat menetapkan kerangka kerja. Dalam kerangka kerja itulah divisi dan unit bisnis mempersiapkan rencana mereka. Semua kantor pusat perusahaan melakukan 4 aktivitas perencanaan. Yang pertama, menetapkan misi perusahaan. Kedua, mengembangkan unit bisnis strategi. Ketiga, menetapkan sumber daya untuk setiap unit bisnis strategi. Keempat, menilai peluang pertumbuhan. Misi perusahaan ada 3. Yang pertama, berusaha untuk mewujudkan seluruh tujuan organisasi dan tujuan keberadaannya. Kedua, berusaha memberikan rasa tujuan, arah, dan peluang. Ketiga, untuk menyediakan platform perdagangan global di mana secara praktis siapa saja dapat melakukan perdagangan apa saja. Proses strategi pemasaran ada 3. Yang pertama, pembentukan strategi inti. Kedua, penciptaan posisi kompetitif perusahaan. Dan ketiga, implementasi strategi. Proses strategi pemasaran. Yang pertama, strategi inti. Pembentukan strategi pemasaran yang efektif dimulai dengan penilaian terperinci dan kreatif baik dari kemampuan perusahaan atau kekuatan dan kelemahan relatif terhadap persaingan dan peluang dan ancaman yang ditimbulkan oleh lingkungan. Kedua, target pasar, pelanggan, dan pesaing dipilih dan atau diidentifikasi keunggulan diferensial perusahaan atau keunggulan kompetitif dalam melayani target pelanggan lebih baik dari yang ditentukan pesaing. Ketiga, implementasi, membangun campuran produk, harga, promosi, dan distribusi yang dapat menyampaikan positioning dan produk serta layanan itu sendiri ke target pasar. Menetapkan strategi inti. Pada penetapan strategi inti ini adalah pernyataan tujuan perusahaan dan strategi yang akan digunakan untuk pencapaiannya. Contohnya yaitu sebuah perusahaan harus melakukan analisis terperinci tentang sumber daya dan segmentasi pasar untuk mencapai tujuan atau misi dari perusahaan tersebut. Menetapkan strategi inti. Pada penetapan strategi inti ini ada 4 tahap. Yang pertama yaitu analisis sumber daya organisasi. Yang kedua, analisis pasar yang dilayani. Yang ketiga, analisis SWOT. Dan yang keempat adalah strategi inti. Tahap pertama, menetapkan strategi inti adalah analisis sumber daya organisasi. Pada analisis ini, setiap organisasi dapat membuat daftar panjang sumber daya yang dimilikinya. Berfungsi untuk menetapkan organisasi karena dapat membantu menetapkan batas-batas pada opsi apa yang terbuka untuk organisasi dan untuk mengidentifikasi di mana kekuatan dari strategi tersebut dan dimanfaatkan secara penuh sambil meminimalkan kerentanan terhadap kelemahan dari strategi tersebut. Tahap kedua dari menetapkan strategi inti adalah analisis pasar yang dilayani. Pada tahap ini, perusahaan harus menganalisis pasar tempat perusahaan beroperasi dan berfungsi untuk memfokuskan peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Peluang dan ancaman tersebut berasal dari 2 bidang utama, yaitu pelanggan
dan pesaing. Tahap ketiga yaitu analisis SWOT. Analisis ini terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Tujuan analisis SWOT yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang paling signifikan, baik internal maupun eksternal, yang mempengaruhi perusahaan tersebut. Tujuan yang kedua yaitu melihat di mana kekuatan dan kelemahan selaras dengan peluang dan ancaman. Ini dapat membantu merumuskan sebuah strategi dari perusahaan tersebut. Tahap yang keempat yaitu strategi inti. Pada tahap ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tahap perluasan pasar, tahap meningkatkan pangsa pasar, dan yang ketiga yaitu peningkatan profitabilitas. Pada tahap perluasan pasar dapat dicapai melalui ketertarikan konsumen terhadap produk atau layanan terbaru dari perusahaan tersebut, atau dapat untuk mengidentifikasi kegunaan baru dari suatu produk atau pengembangan produk dari perusahaan tersebut. Tahap yang kedua, meningkatkan pangsa pasar. Perusahaan harus berani untuk mengorbankan kompetisi yang sudah ada. Dan tahap yang ketiga yaitu peningkatan profitabilitas. Pada tahap ini, perusahaan dapat mencapai peningkatan profitabilitas melalui kenaikan harga atau pengurangan biaya, atau perusahaan tersebut dapat juga mencapai peningkatan profitabilitas melalui keduanya. Penciptaan posisi kompetitif. 1. Target pasar. 2. Keunggulan diferensial. Target pasar. Menurut Robinson et al. 1978 2. Porter, 1987. Sejumlah faktor harus dipertimbangkan dalam memilih target pasar. Secara umum, mereka terbagi dalam 2 kategori: menilai daya tarik pasar dan mengevaluasi kekuatan perusahaan saat ini atau potensi dalam melayani pasar itu. Jadi, di sini penjelasannya adalah perusahaan itu harus mengetahui kebutuhan dan perilaku pelanggan. Jadi, apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan oleh pelanggan itu perusahaan harus mengetahui. Dan perusahaan juga harus mengetahui ukuran segmen dan tingkatan pertumbuhannya. Itu seperti potensi pasar dalam pendapatan dan jumlah pelanggan, dan tingkat pertumbuhan dalam pendapatan dan jumlah pelanggan potensial. Perusahaan harus mengetahui seperti itu. Dan perusahaan juga harus mengevaluasi kekuatan perusahaan saat ini atau potensi dalam melayani pasar. Jadi perusahaan itu harus bisa mengevaluasi apa yang terjadi saat ini. Jadi jika ada kesalahan, jadi perusahaan itu harus bisa memperbaiki, seperti itu. Dan yang kedua itu keunggulan diferensial. Keunggulan kompetitif dapat diciptakan dalam 2 cara utama, meskipun tidak eksklusif, melalui kepemimpinan biaya atau diferensiasi. Faktor-faktor penting dalam memilih cara menciptakan keuntungan adalah bahwa hal itu harus berdasarkan nilai kepada pelanggan. Harga yang lebih rendah, kualitas unggul, dan layanan yang lebih baik, dan harus menggunakan keterampilan perusahaan yang sulit ditiru oleh pesaing. Jadi di sini itu perusahaan itu harus memiliki keterampilan produk yang kemungkinan tidak bisa ditiru oleh pesaing.
Dan perusahaan juga harus bisa memiliki produk yang memiliki harga yang lebih rendah dan kualitas yang unggul. Seperti itu. Perusahaan itu harus memikirkan seperti itu biar bisa menarik para pelanggan yang lebih banyak lagi. Implementasi. 1. Bauran pemasaran. 2. Organisasi. 3. Kontrol. Bauran pemasaran. Bauran pemasaran produk, harga, promosi, dan distribusi adalah cara yang digunakan perusahaan untuk menerjemahkan strateginya dari penyataan niat ke upaya di pasar. Setiap elemen dari campuran harus dirancang untuk menambah posisi yang diperlukan. Jadi di sini contoh bauran pemasaran itu adalah produk mie instan. Di sini saya mengambil produk Indomie. Indomie di sini itu memiliki harga yang lumayan murah dan di sini bisa dibeli ecerannya itu dengan harga 1.500 dan produk Indomie ini adalah produk yang asli diproduksi di Indonesia dan diproduksi oleh perusahaan Indofood. Merupakan salah satu dari sedikit produk Indonesia yang mampu menembus pasar internasional. Di Indonesia juga sebutan Indomie itu sudah sangat umum, juga digunakan sebagai istilah merujuk pada mie instan. Seperti itu. Dan yang kedua itu organisasi. Bagaimana upaya pemasaran dan departemen pemasaran diorganisasikan akan berdampak pada seberapa baik strategi dapat dijalankan. Organisasi di perusahaan itu sangat penting karena organisasi ini bisa menyusun pemasaran, yaitu untuk membedakan tugas dengan tugas yang lainnya di bidang pemasaran. Jadi kayak bisa membeda-bedakan seperti kayak seumpama di Indofood tadi. Jadi seperti kayak yang fokus sama bidang pembuatan, bidang promosi seperti itu. Jadi memfokuskan di bidangnya masing-masing dan bisa juga memberikan kemungkinan dilakukan koordinasi atas tugas-tugas atau usaha-usaha dan tenaga-tenaga yang ada sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat efektif. Dan yang terakhir itu kontrol. Ketika strategi pemasaran sedang dijalankan, peran penting dari departemen pemasaran adalah untuk memantau dan mengendalikan upaya. Di sini tadi kan mengambil contoh dari Indofood. Seperti kayak perusahaan Indofood itu selalu memantau produk-produk yang dihasilkan oleh Indofood itu agar bisa mengendalikan sesuai dari pekerjaan yang sudah diberikan oleh perusahaan Indofood. Jadi sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.